SD yang bunuh diri bersama istri dan anaknya di Kota Malang, Jawa Timur dikenal sebagai pribadi yang aktif. Tapi menurut cerita pihak sekolah, pelaku sempat terlihat murung saat di kelas sebelum akhirnya ditemukan bunuh diri. Menurut sesama guru SD di salah satu SD negeri, Nini Mintorowati, rekannya itu tidak pernah bercerita apapun ke teman-teman kerja dan terlihat seperti tidak ada masalah. Bahkan 1 hari sebelum kejadian, ia masih bertemu di sekolah dan terlihat normal seperti biasanya. Tapi informasi dari para murid, 1 hari sebelum kejadian, korban terlihat murung dan diam, tidak ceria seperti biasanya. Sikap yang bagaimana tidak tetap ceria, penampilannya rapi, smart, semua tugas kalau dapat tugas dia dikerjakan dengan baik. Jadi tidak ada hal yang mencurigakan atau apa itu tidak ada sama sekali. Dia sepertinya itu waktu Senin itu kayak murung gitu loh Bu, tidak seperti biasanya. Mungkin karena anak-anak terbiasa bersama gitu ya. Murung gitu loh, cuman itu anak-anak jawabnya. Ketika Senin itu ya ketemu saya, ya nyajar. Tapi enggak kayak dibilang anak-anak murung gitu enggak? Enggak, anak-anak kan apa? Saya tanyanya kan tadi. Tetangga korban juga menuturkan keseharian satu keluarga yang ditemukan tewas di rumah terlihat wajar dan baik-baik saja. 1 hari sebelumnya sang istri bahkan masih sempat berbelanja bahan kue untuk pesanan. Tetangga korban bercerita tidak pernah mendengar pertengkaran di rumah korban. Selain itu, korban ayah yang berprofesi sebagai guru SD cukup aktif mengikuti kegiatan warga. Sementara sang istri biasa menjual kue secara online. Korban punya anak kembar berusia 12 tahun. 1 anak ikut menjadi korban, sementara 1 anak lainnya selamat. SD Negeri 3 di Sokon. Dia kalau tahlil, acara apa datang Mbak, rutin, tahlil di undang-undang kematian tuh ya datang. Kalau subuh ke masjid terus, tapi 2 hari itu saya nggak jumpa Pak Wahab subuhan. Bu, kalau di rumahnya kan kayak ada pelang jualan kue, memang istrinya sehari-hari jualan kue? Jualan kue bolen, pesenan. Saat memeriksa tempat kejadian perkara, polisi juga menemukan pesan yang tertulis dengan spidol hitam di kaca cermin kamar belakang rumah korban. Tulisan tangan di pesan itu identik dengan isi buku agenda milik sang ayah yang berprofesi sebagai guru. Pesan di kaca itu ditujukan untuk salah satu anak kembar yang selamat dan tidak terlibat bunuh diri itu karena sedang tidur di kamar terpisah. Pesan di kaca itu berbunyi, "Kakak jaga diri, papa, mama, adik pergi dulu. Nurut uti, kung, tante, dan om, belajar yang baik. Uang papa mama untuk pemakaman jadi 1. Love you kakak."